33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma'idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana bi ada'il huquqi ila ahliha sagiriha wa kabiriha qaliliha wa kasiriha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang hadir di majelis ini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Bersama-sama yang kita muliakan para habaib, bil khusus Al-Habib Zulkarnain Az-Zahir yang ada berhadir pada malam hari ini, alhamdulillah, dan juga Ketua Majelis Ta'lim Habib Abdurrahman Al-Kaf, dan juga kita para alim ulama, guru-guru agama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ke-80 daripada surah yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu suratu Abasa, surah Abasa. Surah ini makiyatun, diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi kita hijrah,
wa ayatuha sintani wa arba'un, dan ayatnya berjumlah 42 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah ini pada ayat 33 dan seterusnya sampai habis surah ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa iza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Fa iza ja'atis sakhah, maka apabila datang hari kiamat, tiupan sangkakala kedua. Apabila ditiup sangkakala yang kedua, manusia nanti dibangkit di kubur dan semuanya dihalau menuju tempat yang disebut dengan mahsyar, padang mahsyar. Mereka dikumpul di sana untuk menjalani proses persidangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap amal perbuatannya selama hidup di dalam dunia ini. Yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari daripada saudaranya. Di waktu itu seseorang lari daripada dangsanaknya. Kalau di dunia ini kita ketujuh beparak lawan dangsanak. Di dunia ketujuh memaraki dangsanak, ketujuh dekat lawan saudara. Tapi di waktu itu, di waktu hari kiamat di padang mahsyar, seseorang itu lari berjauh daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, bukan hanya saudara, dan dia lari juga daripada ibu dan bapaknya. Di hari itu seseorang juga lari berjauh daripada mama lawan abahnya. Yang mana mama lawan abah yang selama ini di tempat di dunia ini tempat kita mengadu, tempat kita berlindung di dalam dunia, ketujuh beparak kuitan. Tapi di hari padang mahsyar itu dia lari sejauh-jauhnya daripada ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bukan hanya dari saudara, bukan hanya dari abah dan mama, dan dia lari pada hari itu daripada istri dan anak-anaknya. Takutan taparak bini, taparak anak. Waktu di dunia, anak bini adalah tempat mencurahkan isi hati, tempat mencurahkan kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Ketujuh beparak anak bini. Waktu di dunia, di padang mahsyar dia lari daripada anak dan istrinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kenapa seseorang itu nantinya menjauh dari keluarganya? Kenapa inya kada hendak parak lawan saudaranya? Kenapa inya kada hakun parak lawan mama abahnya, anak bininya? Kenapa demikian? Qala al-Imam Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, wa sababu fi zalikal firar al-ihtirazu anil mutalabah. Sebab pada yang demikian itu menjauh dari keluarga di hari padang mahsyar adalah karena menghindari tuntutan-tuntutan mereka.
takutan kalau ku dituntut dang sanak. Nah, kenapa di dunia dahulu jerdang sanak aku kesusahan ikam kada membantui. Nah, takutan kalau ku dituntut dang sanak. Takutan baparak mama abah, kenapa? Karena kurang di dunia kebaktian lawan sidin. Dituntut sidin kena, takutan baparak sidin. Takutan baparak anak bini, kenapa? Di dunia dahulu suah memberi makan yang haram melawan anak bini. Takutan kalau ku dituntut anak bini. Dan banyak hak-hak yang kada ditunaikan kepada hak anak, hak bini dan lain sebagainya. Takutan menghindar daripada tuntutan mereka. Maka apabila tuntutan itu, tuntutannya apa? Pertama, pahala kita dijulung ke sana. Pahala amal kita dijulung kepada yang menuntut. Atau dosa mereka kita yang menanggung. Nah ini sulitnya. Ada kalanya pahala kita julung kepada yang menuntut, atau dosa mereka kita yang menanggung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Bagi tiap-tiap orang dari mereka pada hari itu keadaan yang mengayakan mereka. Masing-masing mereka itu mencari keselamatan dengan diri mereka sendiri. Di saat itu tiap-tiap orang mementingkan dirinya sendiri. Kada tahu lagi nang kaya apa kuitan, kada tahu lagi kaya apa anak bini, yang penting seorang selamat. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ibnu Mas'ud berkata, kata beliau, di padang mahsyar nanti seorang hamba dipegang di tangannya dan dia didirikan di tengah-tengah makhluk. Nah, jadi dipegang oleh malaikat. Tiap-tiap orang kita nih, diseret malaikat, dipegang dan didirikan. Semua orang yang ada di padang mahsyar itu tertuju kepada dia. Kita berdiri seorangan, nah dipajang malaikat. Napa ujar malaikat? Wahai penghuni mahsyar yang berdiri ini adalah Fulan bin Fulan, si Anu bin si Anu. Maka seluruh pandangan penghuni mahsyar terarah kepada kita yang berdiri. Ujar malaikat, mangkana lahu haqqun falyati ila haqqi. Barang siapa yang ada baginya hak kepada ini orang, silahkan datang menuntut haknya. Siapa ada yang punya hak atas ini orang, silahkan datang menuntut haknya. Siapa-siapa yang pernah dizalimi ini orang, ujar malaikat, silahkan datang untuk menuntut haknya. Didirikan oleh malaikat. Lalu berkata si Anu bin si Anu, ulun ada hak. Nah, ini berhutang lawan aku kada bayar aja. Nah, macam-macam dah. Ini pernah menzalim aku. Maka tuntutan-tuntutan ini, setiap tuntutan itu orang yang dizalim pada waktu itu tidak ada lain selain dua hal. Ada kalanya kita bayar pahala kepadanya atau dosanya kita yang menanggungnya. Bayar duit kada kawa lagi. Rupanya bah dituntut orang, bah tenang aja aku banyak aja duit. Ada bapungsi lagi duit di situ. Bayar amas kada kawa juga. Ada lagi amas. Bayar tanah kada kawa juga. Nah maka Rasulullah bersabda, ujar Nabi, mangkanat indahu mazlimatun li akhi min irdi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Ujar Nabi, barang siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada orang lain
hendaklah dia minta halal sekarang di dalam dunia. Kenapa? Karena kalau dibayar masih minta maaf, minta halal. Jadinya kada hakun mahalali, ya kita berapa aku bayar. Nah, atau nih tanahku ambil, menikmati daun memahalalakan, memaapakan, kau masih bayar. Supayanya mahalalakan, memaapakan. Amun sudah di akhirat, kada baguna lagi harta, kada kau lagi membayar kecuali apa pahala yang dibayarkan atau dosa orang yang kita menanggung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi begitulah huru-haranya padang mahsyar. Nah, jadi siapa lagi yang diharapkan pada hari itu? Kuitan, kada diharapkan lah. Anak, bini, dangsana, kada diharapkan. Asing-asingnya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, nafsi-nafsi. Nah, pada hari itu adalah orang yang bisa, yang mampu memberikan kita pertolongan, yang disebut dengan syafaat kepada kita. Nah, maka itulah yang sangat kita harapkan. Itu nangkau menolong kita. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, yashfa'u yaumal qiyamah salah satun. Ada 3 kelompok nantinya yang memberi syafaat pada hari kiamat. Siapa nang 3 kelompok nih yang memberi pertolongan, memberi syafaat pada hari kiamat? Yang pertama al-anbiya, para nabi. Para nabi mereka memberikan pertolongan pada hari kiamat. Para nabi mereka memberikan syafaat di akhirat nanti. Summal ulama, ujar Nabi, kemudian para ulama, para waliullah, al-aulia, mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang mencintainya, kepada murid-muridnya, kepada orang yang menolongnya, yang membantunya di dunia. Ini para ulama, para aulia. Summa syuhada, dan kemudian jar Nabi kelompok yang ketiga yang memberi syafaat nanti adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Ini 3 kelompok yang nanti memberi syafaat pada hari kiamat. Dan yang 3 kelompok ini kada akan kawa memberi syafaat kecuali sesudah dapat izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Rasulullah yang memegang syafaatul uzma, syafaat yang besar. Jadi nang 3 kelompok ini, para nabi, para ulama, para syuhada, mereka kawa memberi syafaat sesudah dapat izin daripada yang punya syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini pertanyaannya, kayak apa kita selamat di situ? Yaitu kita dapatkan syafaat Rasulullah. Kayak apa mendapatkan syafaat Nabi? Mun kita jauh, paraki dulu orangnya, iyalah paraki Rasulullah. Karena padang mahsyar itu luas, lain padang raya. Mungkin nyaman berdapat Rasulullah di padang raya nih aja, kada luas benar. Nih padang mahsyar makhluknya banyak benar nih. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan beratan. Kayak apa kita supaya berdapat Rasulullah di situ? Nah, jadi pertanyaannya kayak apa supaya kita dekat lawan Rasulullah? Bila dekat, berdapat lawan Nabi, insya Allah dapat syafaat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam hadisnya, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Nah, ujar Nabi, sesungguhnya sepaling dekat manusia denganku hari kiamat. Sesungguhnya sepaling berhak dapat syafaatku pada hari kiamat aksarukum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, ini
Jadi mun hendak parak lawan Nabi banyaki salawat. Orang nang banyak salawat adalah orang yang paling dekat nanti parak lawan Rasulullah. Ini banyak salawat parak lawan Nabi. Banyak laginya salawatnya tak parak lagi lawan Nabi. Banyak laginya salawatnya tak parak lagi lawan Nabi kayaknya. Ini. Orang yang paling berhak jar Nabi yang dapat syafaatku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, jadi salawat ini merupakan amal ibadah yang sangat bisa kita andalkan pada hari itu untuk menunjukkan kita arah agar kita ini bisa di hari padang mahsyar itu mencari Rasulullah SAW, supaya kita ini dapat arah atau petunjuk berdapat Nabi di situ. Parak lawan Nabi, salawatlah, banyak salawat. Nah, yang kedua, cara untuk kita bisa mencari Rasulullah di padang mahsyar itu supaya kita dekat lawan sidin, dapat syafaat sidin. Cara yang kedua, al-ihsan ila ahli baitin nabi fid dunya, berbuat baik kepada keluarga Nabi di dunia nih. Nah, jadi selain kita banyaki sholawat lawan Nabi, kita tambah lagi yaitu berbuat baik lawan keluarga Nabi. Ini cara supaya kita dekat lawan Nabi, cara supaya kita dapat syafaat Nabi di dunia. Dekati para habib, berbuat baik lawan sidin. Ini kayak apa caranya supaya kita nih ada di hati sidin. Nah, itu karena Rasulullah beliau bersabda, ujar Nabi, siapakah ajar Nabi yang berbuat baik kepada keluargaku di dunia, maka aku jar sidin yang akan membalasnya di akhirat. Aku jar Nabi yang akan membalasnya. Ini. Waqala Nabi, dan Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 jar Nabi yang mana aku bagi mereka yang 4 ini memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Ini khusus 4 kelompok ini Nabi nang menjamin ya Nabi aku apa jangan memberi syafaat. Mudah-mudahan dapat syafaat bertahan. Saya pernah 4 nih yang dijamin Nabi dapat syafaat pada hari kiamat. Pertama jar Nabi, al-mukrimu li zurriyati, orang yang memuliakan zuriatku ya Nabi. 1, orang yang memuliakan zuriat Rasulullah. Ada para habaib syarifah, muliakan mereka. Kenapa? Karena ada darah Rasulullah SAW pada diri mereka. Darah daging Rasulullah mengalir pada tubuh mereka. Ini luar biasa. Para habaib syarifah keturunan Nabi hendaklah dimuliakan, jangan dihinakan. 1. Yang kedua, ujar Nabi, wal qadilahum hawaijahum, orang-orang yang menunaikan bagi mereka hajat-hajat mereka. Yang ngaran hajat ini artinya mun kada dilulusakan sidin ngalih. Nah, ini hajat ngarannya. Ada habib kita misalnya sidin kadada bisa tidak bejalan ngalih sidin ke pasar ngalih. Masidin tuha misalnya. Nah, ini orang nah hendak dapat syafaat Nabi tukarakan sidin sapida. Ya Allah, ngaran hajat nih. Aduh sagin pesawat. Artinya nang hajat ya kan nang sidin bahajat nah. Artinya mun kada dia doakan sidin ngalih, pasar ngalih sidin apa ngalih ya lah. Nah, ini orang nang mengabulkan hajat-hajat mereka para zuriat Rasulullah. Orang ini jan Nabi nanti ku beri syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, wasa'ilahum fi umurihim inda tirarihim ilaih,
yaitu orang-orang yang mengusahakan bagi mereka pada perkara-perkara mereka ketika terdesak mereka kepadanya. Ini para habaib, misalnya para zuriat Rasulullah ada nang kesusahan misalnya, yang mana mereka terdesak misalnya. Ini kesempatan kita bagi nang hendak mendapat syafaat Nabi, tulungi sidin, bantui sidin. Nah, sidin nang kesusahan, kesulitan yang waktu terdesak itu nah kita hilangkan kesulitan sidin. Ini kesempatan kita untuk dapat syafaat Rasulullah, bantui mereka. Dan yang keempat, yang terakhir ajar Nabi, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani. Orang-orang yang cinta kepada mereka dengan hati dan lisannya. Zahir batin, cinta bujur-bujur kepada para zuriat Rasulullah. Ini 4 kelompok yang mana ujar Nabi, aku akan beri syafaat mereka pada hari kiamat. Nah, jadi itu 2 lah supaya kita itu dekat lawan Rasulullah. 1, banyaki salawat. Yang kedua, muliakan, cintai para habaib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, an-nujumu amanun li ahli sama. Bintang-bintang di langit itu jar Nabi adalah yang memberi keamanan bagi penduduk langit. Bintang di langit lah. Itu yang membuat penduduk langit jadi aman, adanya bintang-bintang. Wa ahlu baiti ujar Nabi amanun li ahlil ardi. Ahlu baitku ujar Nabi, keluargaku, zuriatku, mereka adalah yang memberi keamanan bagi penduduk bumi. Jadi untung benar kita ada Habib, aman jadinya kampung kita. Itu untung disyukuri, itu dimuliakan mereka, dicintai mereka. Dan sampai mereka ada kesusahan, kesulitan. Itu pasaknya bumi ini tak. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah kadang akan mengazab satu kampung bila di sana ada Rasulullah. Bila di sana ada Rasulullah, Allah kadang akan mengazab satu kampung, satu penduduk itu. Sedangkan yang meneruskan Nabi siapa? Para ulama dan para habaib. Para habaib mereka asli keturunan Nabi, darah daging mereka bercampur dengan Rasulullah. Para ulama mereka juga keturunan Rasulullah lewat ilmu, artinya mewaris ilmunya para nabi. Muliakan para habaib, para ulama itu. Itu nang menjadi pasak bumi. Bila nang itu dihinakan, itu diremehkan, kacau dunia nih. Bumi nama lawanakan gena hancur, pasaknya dihinakan apa? Bumi nang melawanakan gena, iya nang jadi banjir tuh, gempa macam-macam. Ahli bumi kada melawanakan kepada mereka sehingga mereka dihinakan, diremehkan macam-macam. Bumi nang melawanakan karena mereka adalah pasaknya bumi. Wa ahlul baiti amanun li ahlil ardi. Untung benar loh ada Habib itu, dimuliakan, dicintai mereka. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, ditambah lagi kita berbuat baik kepada para zuriat Nabi, maka itu adalah modal yang besar untuk dekat dengan Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi nanti di akhirat nanti.
Wujuhu yauma izim musfirah, wajah-wajah mereka di hari kiamat itu bercahaya terang, wajah mereka bersinar terang. Ini wajah-wajah siapa? Ibnu Abbas mengatakan itu adalah wajah-wajah orang yang bangun ibadah di tengah malam. Mereka yang qiyamul lail beribadah di tengah malam, wajah-wajah mereka nanti di akhirat di padang mahsyar itu terang benderang. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa gembira mereka. Wajahnya terang benderang dan tertawa gembira. Wa wujuhu yauma izin 'alaiha gabarah, dan wajah-wajah mereka pada hari itu berdebu. Ada wajahnya yang berdebu. Tarhaquha katarah, diliputi oleh hitam yang gelap gulita. Sudah hirang, kadep, berdebu pulang. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akhir daripada surah Abasa ini. Mudah-mudahan kita sabarataan yang hadir di majelis ini mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Sultanul Aulia dan para wali-waliullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Kemudian surah yang ke-81.